Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anita Gita Puspita, guru kelas 4 di UPT SD Negeri 5 Amparita, Kelurahan Todampulu, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sdn Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Guru Merdeka adalah guru yang selalu melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, saya mendesain pembelajaran berdasarkan apa yang saya inginkan, bukan apa yang murid butuhkan. Sehingga anak-anak tidak aktif dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran pun tidak tercapai. Penerapan implementasi kurikulum Merdeka membuat guru harus mengubah cara mengajar yang dulunya berpusat kepada guru, tapi sekarang dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Sebelum menerapkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran problem-based learning, proses pembelajaran di dalam kelas menjadi membosankan. Peserta didik tidak semangat belajar, ada yang tampak bosan, ada pula yang kurang aktif. Dalam pengalaman saya mengajar, saya menemukan bahwa tidak semua peserta didik dapat memahami materi dengan cara yang sama. Ada anak yang sangat cepat menangkap informasi jika disajikan dalam bentuk gambar dan warna. Mereka termasuk pembelajaran visual. Ada pula yang lebih mudah memahami pembelajaran lisan atau diskusi, inilah pembelajaran auditori. Sementara itu, sebagian anak hanya benar-benar mengerti jika mereka melakukan dan merasakan langsung, seperti melakukan eksperimen, bergerak, atau membuat sesuatu dengan tangan mereka. Ini adalah pembelajaran kinestetik. Jika kita hanya menggunakan satu jenis lembar kerja atau pendekatan yang seragam, maka tidak semua siswa akan terfasilitasi. Oleh karena itu, saya mencoba berinovasi dengan membuat lembar kerja peserta didik yang bervariasi, disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Saya menggunakan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan lembar kerja peserta didik yang bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Untuk menjawab tantangan ini, saya mengembangkan lembar kerja peserta didik yang bervariasi yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Inovasi ini saya terapkan pada pembelajaran IPAS kelas 4 dengan materi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Prinsip yang saya pegang dalam pengembangan lembar kerja peserta didik ini adalah berpusat pada peserta didik, variatif dan fleksibel, interaktif dan kontekstual, serta menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, baik, sehat. Semangat? Semangat. Sekarang ketua kelas pimpin dulu. Siapkan dulu temannya, kemudian pimpin doa sebelum belajar. Duduk siap di tempat. Gerak. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Aisyah, Ibu. Anggreni, Anggi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Tadi sarapan apa saja? Nasi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita di sini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu. Selanjutnya, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan untuk mempertahankan diri. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mereka bekerja secara kolaboratif dalam kelompok kecil.
video pembelajaran tentang bagian tumbuhan. Jadi silakan dicatat yang perlu ya. Ya, buka bukunya halaman 2. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya. Apakah itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan untuk memproduksi makanan, untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Bagian tubuh tumbuhan itu tadi sudah dijelaskan di video, yaitu ada 5. Yang pertama, buah. Ini buahnya. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu kelompok visual, kemudian kelompok 2 kelompok audiovisual, dan kelompok 3 adalah kelompok kinestetik. Ya, di sini ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, cara mengerjakannya yaitu hubungkan gambar di bawah ini dengan benar. Jadi di sini sudah disiapkan, di sebelah kanan sudah disiapkan bagian tubuh tumbuhan, sudah disiapkan di bawah. Jadi di sini ada bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Gambar di nomor 1, tuliskan juga di sini. Kemudian tuliskan fungsinya. Mengerti kelompok 3? Mengerti? Kalau sudah selesai semua, selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasekan atau memaparkan hasil kerja kelompoknya ya di depan. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya. Inilah hasil kerja kelompok kami. Dengan Adakah anak-anak yang menanggapi atau memberikan tanggapan tentang tumbuhan? nama saya Dinda dari kelompok 2 agar menyerap air mineral dan itu dengan kelompok 3, pemaparannya dengan membawa benda konkret tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bagus dalam memaparkan hasil kita membagikan lembar evaluasi ya. Selesai ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ya, tanya. Ya, selanjutnya setelah pembelajaran hari ini, Ibu, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya sungguh menggembirakan. Peserta didik lebih cepat memahami fungsi bagian tubuh tumbuhan maupun menjelaskan dengan kata-kata sendiri dan lebih aktif dalam diskusi. Mereka yang sebelumnya cenderung pasif kini mulai percaya diri. Saya juga melihat peningkatan kolaborasi dan empati karena mereka belajar menghargai cara belajar teman-temannya. Melalui variasi lembar kerja peserta didik ini, saya menyadari bahwa keberagaman bukanlah tantangan, tetapi kekuatan yang bisa menghidupkan kelas. Halo, perkenalkan nama saya Manuhara, kelas 4. Penggunaan LKPD bervariasi sesuai dengan kemampuan peserta didik, membuat saya lebih percaya diri dalam mengerjakan LKPD. Saya Wahyunda SPD, guru UPT SD Negeri 5 Amparita, akan memberikan umpan balik terhadap rekan sejawat saya, Ibu Anita Gita Puspita SPD, tentang video pembelajaran yang telah dibuat. Dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning, dengan perpaduan LKPD yang bervariasi sesuai dengan kemampuan peserta didik, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan peserta didik berani tampil memaparkan hasil diskusinya. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan peserta didik. Setiap anak unik, setiap cara belajar istimewa. Mari kita terus berinovasi agar kelas menjadi tempat tumbuhnya semangat belajar yang positif dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.